Oke, yang ketiga itu rotasi ya. Nah, rotasi itu secara ngebayanginnya susah, cuman matriksnya cuma satu nih. Ya, matriksnya cuma satu, lebih mudah daripada refleksi yang matriksnya banyak ya. Nah, rotasi itu secara itu kan perputaran ya. Nah, perputaran itu banyak requirement-nya yang sebelum kamu tahu. Yaitu adalah nanti pakainya tuh trigono gitu. Jadi apa kesimpulannya kalau pakai trigono? Berarti sin cos-nya harus lancar beserta sifat-sifatnya gitu. Yang kedua, dia itu pakai matriks juga. Berarti perkalian matriksnya harus lancar. Yang ketiga, peraturan sudut ya. Peraturan sudutnya harus tahu gitu ya. Nah, yang aku singgung sin cos-nya ya mulai dari 0 sampai 360 tentunya ya. Nah, yang perlu disinggung itu ada aturan sin cos ya yang hendaknya diketahui dan lumayan jadi pegangan gitu ya karena yang merupakan sifat yaitu adalah ini tolong dikamkan karena ya ditulis gitu ya. Sin min A sama dengan min sin A. Nah, kalau cos min A sama dengan cos A. Nah, ini bisa dipakai sifatnya lumayan gitu ya. Nah, terus matriks ya, matriks peralihan biasa, dosimeter. Nah, peraturan sudut. Nah, peraturan sudut itu apa? Ya, jadi kalau rotasinya itu 90 derajat tanpa negatif, berarti dia misalnya titiknya di sini. Nanti 90 derajat jadi kemana? Jadi ke sini gitu. Jadi ke kiri. Ya, kalau 90 derajat itu geraknya ke kiri. Maksudku gini, kalau positif sudutnya berlawanan jarum jam. Kalau negatif searah. Udah itu dia. Nah, kalau berarti kalau 90 sama min 270 sama kan? Min 270 kalau dari titik ini ke sini 90, ke sini 180. Ke sini min 270 kan? Nah, berarti 90 sama dengan min 270 kayak gitu ya. Kenapa? Karena yang ini ke kiri 90, yang ini ke kanan 3 kali gitu ya. 3 kali ngelewatin 3 kuadran, kuadran 1, kuadran 4, kuadran 3, tiba di kuadran 2. Nah, kalau 1 cuma ke kuadran 2 doang. Nah, setiap 90 itu kan pindah kuadran. Gitu. Nanti setiap 90 pindah kuadran. Oke, sekarang kita langsung ke matriksnya aja. Nggak usah. Itu karena ya secara urutan itu rotasi itu harusnya nomor 3 ya. Harusnya nomor 3. Jadi Laura ini harus nonton refleksi dulu, mau nggak mau, serius, mau nggak mau harus nonton refleksi dulu dan translasi dulu, udah semuanya tonton dah. Nah, habis itu ya kita masuk ke matriksnya ya. Matriksnya itu adalah cos A, sin A, min sin A, cos A. Nah, ini matriksnya dalam perkalian refleksi ya. A-nya apa ya, sudutnya kayak gitu. Nah, ini contoh soal easy peasy. Ada titik A 3,4 dirotasikan terhadap titik pusat O. Nah, titik pusat O besar itu maksudnya 0,0 gitu ya. Jadi ini kalau dirotasikan itu ini jadi titik ini gitu ya. Terus kita tarik sudut gitu ya. Itu jadi 90 derajat gitu. 90 derajatnya kesebut kan. Ya, jadi titiknya 3,4. Terus titik pusatnya 0,0. Nah, rotasinya 90 derajat. 90 derajat aja tuh. Nah, nanti gini. Defaultnya kan kalau 90 derajat positif berarti berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau disebut gini, 90 derajat searah jarum jam, ya berarti maksudnya min 90 gitu. Jadi ada kalimatnya atau enggak? Berarti kalau nggak ada kalimat setelahnya defaultnya ya kalau positif berlawanan arah jarum jam. Kayak gitu. Nah, ini kan komponen soalnya gitu doang. Nah, gimana cara jawabnya? Ya udah. Kita buat matriksnya gitu ya. X aksen, Y aksen sama dengan. Nah, ini masukin 90 semua. Cos 90, sin 90, min sin 90, cos 90. Nah, dikali berapa? 3,4. Nah, ini berapa sinnya? Cos 90 berapa? 0, 1, min 1, 0. Harus ingat.
Oke. Nah, berarti ini 0 kali 3. Ini kan garis ini dulu kan. 0 kali 3, 0. Min 1 kali 4, min 4. 1 kali 3, 3. 0 kali 4, 0, 3. Jadinya min 4,3. Kayak gitu. Nah, ini harus, apa namanya? Harus bukan hafal ya. Ya, matriks kan aman gitu ya. Perkalian matriks masih mudah gitu. Nah, yang kedua, itu contoh soal yang gampang, yaitu model soalnya itu ada dua, Laura. Ini kenapa aku sebutnya Laura terus, karena Laura itu soalnya tentang rotasi. Ya, nanti dapat tugas tentang rotasi. Jadi, yang pertama, titik rotasi, titik pusatnya 0,0. Yang satu adalah nggak 0,0 gitu ya. Ini O ya, yang tulis. O itu maksudnya ya 0,0. Jadi di komponen rotasi itu ya, kalau kamu mau merotasikan titik ini, itu harus ada titik pusatnya. Kayak gitu. Jadi harus ada titik yang ingin dirotasikan, harus ada sudutnya berapa, sama harus ada titik pusatnya. Nah, kalau aku pengen titik pusatnya di sini yang di hitam ya. Terus kamu geraknya 90 derajat. Kamu geraknya 90 derajat. Berarti nanti dari sini ke kiri kan? Nah, ini kamu harus gerak ke kiri kayak gitu. Nah, nanti sedemikian sehingga ada garis gitu ya. Garis halu gitu ya, yang membuat ini tuh 90 gitu. Jadi kamu nanti titiknya tuh di mana kayak gitu. Nah, itu rumus matriksnya ini kayak gitu. Nah, kalau dari tadi kan kita titik pusatnya 0,0. Lah kalau nggak 0,0 kayak gitu. Kalau nggak 0,0 itu rumusnya yang tadinya gini ya, berubah sedikit doang. Jadi x aksen min p, y aksen min q sama dengan cos a sin a min sin a cos a. Ininya sama ya. Lalu yang sebelahnya juga x min p, y min q. Jadi sama. Nah, p sama q itu apa? Lah, p sama koma q itu suatu titik pusat yang ditaruh gitu ya. Contoh, soalnya gini. Titik A sama 3,4 ya. Rotasinya sama 90 derajat. Tapi titik pusatnya yaitu titik B gitu ya. Dengan 2,3. Nah, berarti ini P ini Q gitu. Nah, masukin ke sini. Di X aksen min 2, Y aksen plus 3 ya. Kan sini min ya. Jadi plus. Kayak gini. Sama dengan ini sama. Karena sudutnya 90 sama ya. Jadi langsung aja. Aku membersihkan waktu Laura. Nah, yang ini X min berapa? 2 sama Y. Y doang ya. Plus 3. Nah, kalau kayak gini gimana? Oh iya, sorry. X sama Y-nya kan udah ada. X sama Y aslinya udah ada. Aku nggak usah bilang ya bahwasanya, oh akhirnya bilang juga. X aksen, Y aksen itu hasilnya gitu. Kalau X sama Y itu soal kan gitu. Bilang juga ya. Ya, X sama Y-nya, X-nya 3, Y-nya 4 gitu kan. Nah, berarti berapa tuh? X aksen min 2, aku rapin dulu ya. Jangan dikali dulu, dirapin dulu. Ini 1,7. Nah, ini kita kali biasa, jadinya berapa? 7,1. Min 7, sorry. Min 7,1. Nah, sama dengan X aksen min 2, Y aksen plus 3. Nah, kalau kayak gini, berarti ini tambahin sorry. Ini kayak pindah ruas gitu min 2-nya. Yang atas jadi kayak X aksen min 2 sama dengan min 7, berarti X aksen sama dengan min 7 plus 2 sama dengan min 5. Gitu. Jadi, X aksennya kita tulis di bawahnya lagi ya. X aksen, Y aksen doang gitu ya. Ini min 5. Ini jangan lupa diginiin gitu ya. Di final kan dia tuh harusnya min 5 gitu. Nah, sama Y. Jadi dibuat persamaan kayak gini. Kalau nggak gini, kalau kamu jawabnya min 7 sama 1 itu belum final gitu kan. Y plus 3, Y aksen. Y aksen plus 3 sama dengan 1, berarti Y aksennya min 2. Nah, ini min 2. Kayak gitu. Ya, itu hasilnya. Jadi jawabannya min 5, min 2. Nah, itu dia tentang rotasi ya. Nah, sekarang cara penulisannya, sorry. Ya, cara penulisan secara soalnya itu gimana? Ya, itu kayak gini. A, X, Y, ya nanti kamu karang aja angkanya berapa.
terus kayak gini, terus ada R. Rotasi maksudnya dengan 0, O ini ya, O bukan 0. Titik pusatnya O dengan sudut alfa. Nah, jadilah A aksen dengan isinya X aksen nih, Y aksen kayak gitu. Nah, kalau tadi berarti A 3,4 atau 4,3 tadi. 3,4 titik awalnya ya dirotasikan terhadap titik pusat gitu ya. Kalau O titik pusat, kalau tadi ada angkanya ya, misalnya B tadi dengan sudut 90 derajat kayak gitu. Nanti jadinya aksen berapa hasilnya gitu ya. Nah, B-nya berapa? Nah, nanti B-nya ada gitu ya, dikasih tahu kok. That's it. Nah, yang perlu diketahui lagi sebelum ke contoh soal, kalau misalnya disebutkan, misalnya rotasinya terhadap titik pusat, terus pertama katanya rotasi pertama gitu ya, itu misalnya 70 derajat, rotasi kedua 110 derajat. Nah, karena titik pusatnya sama, kita bisa jumlahin langsung. Jadi sebenarnya dia merotasikan 180 derajat. Kayak gitu, requirement tentang rotasi ya. Sekarang kita ke contoh soal rotasi. Nah, itu udah contoh soal 1 tuh ya. Oh, udah dua. Laura butuhnya 5 ya. Udah 2. Yang pertama itu titik pusat 0, yang kedua titik pusatnya 2,3 ya. Aku cari 3 lagi ya. Tunggu. Oke, satu soal lagi ya. 3 soal lagi yang aku rangkum dalam satu soal ya. Semoga ini boleh dianggap 3 soal oleh grup. Ya. Nomor 1 ya, segitiga ABC ya. Segitiga ABC dengan koordinat A. Nah, ini dia. 2,1, B 6,2, C 5,2. Dirotasi dengan sudut 180 derajat dengan pusat 3,1. Bayangan koordinat titik sudut segitiga ABC. Nah, berarti kan tiga-tiganya kita rotasi manual. Kayak gitu kan? Nah, berarti gimana? Ini kita bikin dulu matriksnya. Karena semuanya terhadap 180 derajat, kan enak. Cos 180, sin 180, min sin 180. Aduh, tipe, sorry. Cos 180. Nah, cos 180 kan min 1 ya. Min 1, 0, 0, min 1. Kayak gini. Ya. Nanti kalau kamu aware, ini sama dengan apa? Refleksi 0,0. Yang aku bilang, refleksi 0,0 ada di video refleksi. Ya, ini sama ya. Nah, ini, waduh. Bentar. Oh iya. Aduh. Bentar, aku mikir dulu. 4. Oh, ya karena ada titik pusatnya ya. Karena ada titik pusatnya. Kalau refleksi kan, kalau ini, jadi aku ubah ya. Ini rotasi 180 derajat. Nah, rotasi 180 derajat yang sama dengan refleksi itu ketika titik pusatnya tuh 0,0 ya. Kalau ini sayang sekali bukan 0,0, 3,1. Jadi kita nggak bisa dengan cara cepat gitu. Oke, jadi ini matriks transformasinya. Nah, kita ngapain? Ya udah, si ini kan jadi bentuknya X aksen, Y aksen. Ini aku pakai cara lain ya untuk menghemat waktu, bisa. Jadi kita tulis matriks transformasinya. Nah, terus kita tulis X-nya berapa? Ya, 2, Y-nya min 1. Ini yang A dulu ya. Ini yang A dulu. Nah, terus titik sudutnya berapa? Titik pusatnya. Ini kan 3,1. Dikurangi 3, kurangi 1. Nah, di sini bisa kita akalikan, tadinya dia di sini Laura Grace Orly. Nah, kita bisa plus, kan tadinya min sama min. Nah, ini berubah jadi plus 3,1. Kayak gitu ya. Kebayang kan? Jadi tadinya min 3, min 1 jadi plus di sini. Biar sekaligus langsung hitung gitu. Itu sama aja ya. Nah, ini
Aku hitung ya. Berarti min 1. Ah, sorry. Yang ini tuh dihitung ya. Yang ini matriks ya. Jadi hati-hati itu ya. Hampir aja aku. Aku kira ini matriks 2 kali 2. 2 kurangi min 3 itu min 1 min 2. Nah, awas kalian ya. Hati-hati. Aku kira ini matriks 2 kali 2. Langsung udah pengen aku hitung aja. Nah, ini berarti min 1 kali min 2 itu 2 ya. Min 1. Oh, sorry. Min 1 kali min 1. 1 terus 0 kali min 1, 0, 1 kali min 2, min 2. Nah, plus 3,1. Nah, ini jadi 4, min 1. Loh. Oh, ini min 1. Ini min 1 ya dari sini ya. Lupa. Min 1, min 2. Nah, ini 2. 2 tambah 1, 3. Jadi 4,3. Nah, itu yang A. Titik A. Nah, titik B. Itu sama ya. Cuman kita ubah ini doang. Ya, ubah ini doang. Karena kan jadi titik B gitu. Berarti min 1, 0, 0, min 1. 6, min 2, min 3, min 1, min 3, min 1. 3 sama 1-nya kan sama. Komponen dari si titik pusat gitu kan. Nah, ini kita hitung dulu. Jangan lupa ini dihitung dulu. Sorry. Bentar. Aduh. Min 1, 0, 0, min 1, min 9. Sorry. Kok min 9? 3, min 3. Plus 3, 1. Oke. Yang ini, yang atas jadi min 3, yang bawah jadi 3 ya. Nah, plus 3, 1. Ini kalau aku kecepatan ngitung matriksnya, dipikir-pikir aja Laura ya. Min 1 kali 3, 3, min 3. 0 kali min 3, 0. Jadinya min 3 doang kan. 0 kali 3, 3. Min 1 kali min 3. 0 kali 3, 0. Min 1 kali min 3, 3. Ya ini kan matriks 2 kali 2 dikalikan dengan matriks 2 kali 1. Hasilnya matriks 2 kali 1. Atau matriks kayak gini juga posisinya kan. Kayak gitu. Oke. Yang C sekarang. Yang C tadi titiknya apa? C titiknya 3,1. 5,2. Oke. Sama transformasinya kan sama. Jadi 180 derajat. Kita pakai ini terus gitu ya. Berarti kalau tadi 5,2 min 1, 0, 0, min 1, 2,1. Berarti ini min 2, min 1. Ya maaf kalau kecepatannya Laura. Aku udah aduh cepet banget. 1,0. Udah kebiasaan ya. Jadi gini. ini. Kita lihat polanya ya, Laura. Untuk yang 180 doang loh ini ya. Nggak untuk semua, nggak. Ya, jadi ini ya, kamu kalikan dengan 3, min 3. Lah, jadinya tuh min 3,3. Jadi min-minnya kebalik. Jadi kalau misalnya 2,2 jadi min 2 sama min 2 gitu. Kalau 2, min 2 jadi min 2,2. Jadi kebalikan. Dikasih min aja pokoknya. Kalau ini kan dikasih min jadi 2 kan. Kalau ini jadi min 2 kayak gitu. Nah, saking cepatnya ya. Nah, yang ini coba. Ini kali ini jadinya 1,2. Nah, kayak gitu. Itu khusus untuk yang 180 ya. Ini kali ini jadinya min 2, min 1. That's it. Nah, ini udah 3 soal ya. Berarti jawabannya apa? Ini. Nah, nanti itu kalau dibuat segitiga, hasilnya segitiga lagi. Dan dia tuh seperti berotasi kayak gitu. Misalnya yang tadinya kayak gini ya. Sorry. Misalnya yang tadinya kayak gini, jadi kayak gini. Aduh, nggak bagus. Ya pokoknya kayak ke flip gitu. Segitiganya beneran kayak berotasi gitu. Bukan berefleksi, bukan berotasi. Kayak gitu. That's it dari aku interpretasi.